Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Selasa tanggal 28 Juli 2020, akan dilaksanakan sidang ujian skripsi dengan judul Hubungan antara Theory of Mind dengan Kompetensi Sosial pada Anak. Dan perkenalkan, nama saya Fitrotin Aziza. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji pertama, dosen penguji kedua, dosen penguji ketiga, dan dosen penguji keempat. Terima kasih telah mempersilahkan saya untuk presentasi. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah alasan saya memilih judul ini, yaitu meliputi latar belakang dan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi penelitian yang meliputi variabel penelitian, instrumen penelitian, dan analisis data penelitian. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu hasil penelitian. Langsung saja saya akan membahas poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu latar belakang masalah. Setiap anak dilahirkan dengan potensi atau inherent competence of ability. Di antara potensi tersebut yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang baik akan berdampak pada kesehatan fisik dan mental yang baik terhadap anak. Sedangkan kompetensi sosial yang baik akan terbentuk ketika anak memiliki kesadaran terhadap diri sendiri dan orang lain. Kesadaran pada proses mental terhadap diri sendiri dan orang lain, inilah yang disebut dengan theory of mind. Sekolah adalah wadah dalam menumbuh kembangkan anak untuk memperoleh kompetensi sosial. Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Namun, terkadang hak tersebut tidak dapat dimiliki oleh sebagian orang. Salah satunya bisa karena sulitnya akses memperoleh hak pendidikan ataupun pendidikan yang terlalu mahal bagi kalangan tertentu. Kondisi pendidikan di Kabupaten Pasuruan dapat dikatakan cukup mencengangkan. Tingkat pendidikan di masing-masing daerah kecamatan dikategorikan masih rendah. Hal itu yang menjadikan suatu perkembangan generasi yang akan datang menjadi terhambat. Oleh sebab itu, peran pendidikan sangat membantu dalam upaya mengembangkan berpikir dan bersosial seorang anak. Hal ini memicu saya memilih MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan sebagai objek penelitian saya. Saya melihat berdasarkan observasi, saya menemukan bahwa anak-anak yang bersekolah di sana cenderung sering memperlihatkan kesalahan dalam memperlihatkan perilaku yang agresif yang disebabkan ketidakpercayaan diri terhadap kepandaiannya, tidak patuh dengan peraturan yang ditetapkan, dan memperlihatkan bentuk perilaku antisosial terhadap lingkungannya. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara theory of mind dengan kompetensi sosial pada anak. Poin yang kedua yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kasual dengan identifikasi variabel bebas yaitu theory of mind dan variabel terikatnya kompetensi sosial. Populasinya yaitu siswa MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan. Sampelnya 29 siswa yang terdiri dari siswa kelas 1. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri atas skala theory of mind dan skala kompetensi sosial. Kemudian, analisis data penelitian menggunakan regresi linear sederhana. Di Indonesia, masih jarang ditemukan adanya penelitian mengenai korelasi theory of mind dan kompetensi sosial. Berikut penelitian terdahulu yang meneliti theory of mind maupun kompetensi sosial. Di antaranya, Nur Aziza 2015 membahas theory of mind dengan metode kuantitatif deskriptif. Kemudian ada Novita Sari dan Wimbarti meneliti tentang theory of mind dan kemampuan simbolik dan verbal dengan statistik inferensial. Hasilnya ada korelasi positif. Kemudian Ziv tahun 2013 meneliti tentang perbedaan theory of mind pada anak tunarungu dan anak normal dengan metode kuantitatif. Hasilnya ada perbedaan. Kemudian Torik dan Masud tahun 2011 meneliti tentang kompetensi sosial, loneliness, parental support dengan metode kuantitatif. Hasilnya ada korelasi yang positif. Kemudian penelitian Isminarti 2014 tentang kompetensi sosial dan permainan dengan metode kuantitatif. Hasilnya yaitu tidak ada korelasi yang positif. Kemudian yang terakhir, poin yang ketiga yaitu hasil penelitian. Pada grafik berikut menunjukkan bahwa rata-rata teori of mind siswa MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan adalah sebesar 3,14 atau 58,62%, yang artinya teori of mind siswa adalah berada pada kategori sedang, yaitu 58,62%.
atau 17 siswa dari seluruh siswa yang diteliti. Sedangkan yang tinggi sebesar 27,59% dan rendah 13,79%. Sedangkan grafik kompetensi sosial menunjukkan bahwa rata-rata kompetensi sosial siswa MI Ma'arif Sukoharjo Pasuruan adalah tinggi, yaitu 79,31% dan 23 siswa dari seluruh siswa yang diteliti. Sedangkan yang sedang yaitu 13,79% dan yang tinggi 6,90%. Kemudian dari hasil uji normalitas data menunjukkan bahwa model regresi linear sederhana yang dihasilkan memenuhi asumsi normalitas karena tingkat signifikan yang dihasilkan lebih dari 5%, yaitu pada 0,564. Selanjutnya hasil pengujian regresi linear sederhana menunjukkan bahwa persamaan regresi yang dapat disusun adalah sebagai berikut. Kompetensi sosial sama dengan 2,421 ditambah 0,384 theory of mind. Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa konstanta yang dihasilkan adalah 2,421, yang artinya bahwa jika tidak ada pengaruh theory of mind, maka kompetensi sosial anak adalah sebesar 2,421. Nilai ini berada pada kategori rendah. Koefisien regresi yang dihasilkan adalah positif sebesar 0,384. Artinya, ketika ada pengaruh theory of mind sebesar 1 satuan, maka kompetensi sosial anak akan mengalami peningkatan sebesar 0,384. Besaran kontribusi efektif theory of mind terhadap kompetensi sosial anak ditujukan oleh nilai R² yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,367 atau 36,7%. Besaran kontribusi efektif theory of mind terhadap kompetensi sosial anak ditunjukkan oleh nilai R² yang dihasilkan, yaitu sebesar 0,367 atau 36,7%. Kemudian hasil uji hipotesis. Pengujian dilakukan dengan memperhatikan ketentuan bahwa jika tingkat signifikan nilai koefisien yang dihasilkan kurang dari 5%, maka HO ditolak dan H1 diterima. Jika tingkat signifikan nilai koefisien yang dihasilkan lebih dari 5%, maka HO diterima dan H1 ditolak. Berdasarkan hasil analisis regresi yang disajikan pada tabel, diketahui bahwa nilai koefisien regresi yang diberikan oleh theory of mind terhadap kompetensi sosial adalah sebesar 0,384 dengan nilai T hitung 3,952 dan p-value sebesar 0,001. Nilai p-value ini lebih kecil dibandingkan nilai cut-off yang ditekan, yaitu 5%. Dengan demikian, kesimpulan penelitian ini adalah H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, theory of mind ditemukan memiliki hubungan yang positif terhadap kompetensi sosial pada siswa MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan. Kemudian kesimpulan penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara theory of mind dengan kompetensi sosial pada siswa MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan. Selain itu, nilai koefisien regresi menunjukkan hasil yang positif. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan diterima, yaitu terdapat hubungan antara theory of mind dengan kompetensi sosial pada anak MI Ma'arif 2 Sukoharjo Pasuruan. Artinya, apabila theory of mind tinggi, maka kompetensi sosial juga akan meningkat. Sedangkan apabila theory of mind rendah, maka kompetensi sosial pada anak juga akan menurun. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.